Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Ariansa. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat, sehingga kalian tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini sampai selesai ya, sampai kira-kira pandemi ini akan berakhir. Entah itu kita tidak tahu kapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada materi yang baru, pada materi tentang statistika. Jadi pertemuan minggu kemarin kita sudah melakukan evaluasi penilaian harian 1. Nilainya sudah Bapak berikan, pengerjaan kalian sudah Bapak nilai, dan yang masih di bawah standar kelulusan atau KKM kita, maka akan Bapak lakukan remedial. Bagaimana teknisnya nanti akan Bapak informasikan di grup Telegram kita ya. Oke, baiklah. Kita sudah masuk materi yang baru tentang statistika. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu definisi statistika dan penyajian data. Jadi fokusnya kita di sini adalah definisi statistika dan penyajian data. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Ariansa agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 98 Palembang. Oke, kita mulai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat yang pertama menjelaskan definisi statistika, kemudian menjelaskan perbedaan antara populasi dan ruang sampel, kemudian yang selanjutnya membaca data dalam bentuk tabel dan diagram, yang selanjutnya menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, kemudian yang terakhir menarik kesimpulan dari sebuah penyajian data. Jadi ada 5 hal yang akan kalian kuasai setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Lanjut, kita masuk ke definisi statistika. Jadi statistika itu berasal dari kata statistik, yang mana statistik adalah kumpulan fakta atau data yang berupa angka yang disusun dalam daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Kemudian, statistika adalah pengetahuan atau ilmu tentang cara-cara dan aturan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan, dan menafsirkan atau menarik kesimpulan dari data yang berupa angka. Nah, jadi di sini adalah statistika itu ilmu pengetahuannya, ya, tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan, dan menafsirkan atau menarik kesimpulan dari data yang berupa angka. Nah, kemudian ada definisi lain. Datum adalah suatu catatan yang berisi keterangan atau informasi yang didapat setelah melakukan sebuah penelitian. Kemudian data adalah kumpulan dari datum. Nah, jadi datum ini bisa juga kita sebut sebagai informasi tunggal yang berupa angka. Nah, kalau angkanya udah banyak, datum-datumnya itu udah banyak, maka dia disebut data. Datum yang lebih dari satu saja itu sudah disebut data. Nah, jadi datum adalah informasi tunggal. Data adalah gabungan dari beberapa datum-datum. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan. Ya, data kuantitatif diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur. Nah, data kuantitatif ini data yang berupa bilangan, kuantitas, ya, kuantitas, dia singkatnya kuantitas, jadi jumlah, ya. Jadi jumlah itu berhubungan dengan bilangan.
Kemudian yang kedua adalah data kualitatif. Data yang bukan merupakan bilangan. Bagaimana Pak data yang bukan merupakan bilangan? Misalkan datanya tentang kepuasan terhadap pelayanan suatu barang atau jasa. Nah, itu tidak bisa diukur dengan angka, maka diukur dengan baik. Misalkan datanya ya baik, cukup atau kurang. Itu data kualitatif. Bisa juga bagus, kurang bagus, tidak bagus. Nah, itu kalau data kualitatif, dia bukan merupakan bilangan. Kemudian berdasarkan kebutuhan terhadap pengolahan data, statistik dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama statistik deskriptif, yaitu segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Yang kedua, statistik inferensi, yaitu statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Nah, kalau statistik deskriptif tadi segala informasi yang menggambarkan data yang diperoleh. Jadi seluruh data itu kita gunakan ya, seluruh informasi kita bisa menggambarkan data yang diperoleh. Kalau statistik inferensi adalah diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Kalau ini contohnya adalah seperti survei, ya seperti survei atau quick count dalam Pilpres, itu bisa kita gunakan, dinamakan statistik inferensi. Jadi hanya sebagian kecil yang diambil, tapi bisa menggambarkan populasi objek yang lebih besar. Seperti itu. Oke, kita banyak teori malam ini ya. Pada video ini kita banyak teori. Next, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Nah, jadi misalkan saya kasih lingkaran, ini adalah populasi. Ini P, populasi. Nah, di dalam populasi ini yang kecil-kecil ini adalah sampelnya. Nah, ini adalah sampel kayak gitu. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Contohnya kayak gini. Misalkan di Palembang terdapat 50 SMK yang totalnya mencapai 3.000 siswa. Diperoleh data tinggi badan yang terkumpul sebanyak 500. Ya, 500 siswa ya. Kemudian dia mengolah dan menganalisis ke 500 data tersebut. Hasil pengolahan data-data tinggi badan 500 siswa SMK kelas 12 ini berlaku untuk seluruh siswa SMK kelas 12 di Palembang. Nah, dari contoh kasus ini, dari 500 siswa ya, SMK kelas 12 di Palembang merupakan sampel. Nah, populasi untuk sampel ini adalah data tinggi badan seluruh siswa SMK kelas 12 di Palembang yang berjumlah 3.000. Jadi kalau populasi itu tentu lebih banyak dari sampel. Nah, kalau ini populasinya 3.000, sampelnya diambil lebih kecil dari 3.000, yaitu di sini 500. Nah, itu ya perbedaan antara populasi dan sampel. Selanjutnya, penyajian data. Data yang telah dikumpulkan atau diperoleh dari sampel maupun populasi biasanya masih dalam bentuk data kasar atau data mentah. Nah, ini disebut raw data. Agar data dapat dibaca dengan mudah dan cepat, biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau daftar dan dalam bentuk diagram atau grafik. Jadi penyajian datanya itu dalam bentuk tabel atau daftar, bisa juga dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, selanjutnya, adapun bentuk diagram antara lain diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram gambar, dan diagram batang daun. Ini ya, semacam diagram. Nah,
Tujuan menggambarkan data statistik dalam bentuk diagram atau grafik agar mudah memberikan informasi secara visual. Nah, biasanya untuk membuat diagram atau grafik kita mulai dengan membuat tabel terlebih dahulu. Untuk pembuatan grafik, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, jadi tujuan kita adalah kenapa dibuat diagram itu untuk memudahkan informasi secara visual ya. Visual itu penglihatan ya oleh mata. Contohnya kayak ini. Hasil penjualan televisi Toko Jaya Elektronik tahun 2006 sampai 2010. Di sini bisa kalian lihat tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sama 2010. Sharp. Nah, kita baca tahun 2006 ada 30, LG tahun 2006 40, Panasonic 30, Sony 60 sampai dia tahun ke 2010. Nah, dari sini ini namanya tabel. Ini namanya tabel. Ya, ini tabel. Nah, tabel ini bisa kita buat dalam bentuk diagram. Nah, contohnya seperti ini sebelah. Ya, lanjut. Nah, jadi yang pertama ini diagram batang tunggal merek Sharp. Jadi yang Sharp tadi yang di sebelah, satu yang ini ya, yang ini kita gambarkan dalam bentuk diagram batang. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya diagram batang berganda. Nah, kalau diagram batang berganda, jadi untuk tahun, misalkan ini ya, yang ini Sharp, ini LG, ini Panasonic, ini Sony. Dari tahun 2006 dia digabung semua batangnya. Dia digabung semua batangnya. Dia dimasukkan semua merek-merek TV-nya ini. Jadi 2006. Nah, yang ini gambarnya gambar Sharp. Kemudian yang ini gambarnya LG. Yang ini Panasonic, yang ini Sony. Bisa dibuat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya diagram garis. Nah, kalau diagram garis merek Sharp ya, merek Sharp. Jadi kita lihat di sini 2006 dia ada 30. 2006 30. 2007 dia ada 40. 2008 dia ada 45 ya. 2009 50, 2010 55. Kemudian kalau sudah dia dapat titik-titiknya ini baru kita hubungkan. Nah, namanya diagram garis, menghubungkan puncak-puncak dari setiap datanya. Oke. Kemudian kalau ini diagram lingkaran, nah, diagram lingkaran bagaimana cara mencarinya nanti ada video tersendiri ya. Nah, diagram lingkaran merek Panasonic. Nah, persentasenya ini dihitung ya. Ya, persentasenya nanti dihitung. Kalau dia persentasenya dalam bentuk persen, bagian dalam bentuk persen, maka jumlahnya harus 100%. Tapi kalau dalam bentuk derajat, jumlahnya harus 360 derajat. Kemudian yang ini adalah diagram batang bertumpuk. Kalau diagram batang bertumpuk dia menumpuk. Misalkan yang ini tahun 2006 yang gelap ini Sony, yang terang ini adalah yang gelap LG, yang terang ini Sony. Nah, jadi 2006 Sony LG sebanyak 40%. Kemudian Sony dia sebanyak sisanya berapa? 60%. Nah, seperti itu ya. Oke, ini diagram batang bertumpuk. Kemudian yang ini adalah diagram batang horizontal. Nah, kalau horizontal ini hanya memindahkan X dengan Y-nya saja ya. Kalau ini biasanya tahunnya di sini di sumbu X, jumlahnya di sumbu Y. Kalau ini tahunnya di sumbu Y, jumlahnya di sumbu X. Oke, kita lanjut. Selanjutnya penyajian data. Nah, diagram gambar atau piktograf. Jadi diagram yang menyajikan data dalam bentuk gambar. Nah, kalau tadi yang sebelumnya tadi, nah, diagram-diagram ini sudah sering kalian temui di SMP. Nah, kalau di sini mungkin piktograf ada yang masih jarang menemukan ya, maka Pak bahas tersendiri. Jadi diagram yang menyajikan data dalam bentuk gambar itu adalah diagram gambar
atau pictograph. Ada juga yang menyebutnya pictograph ya. Oke, jadi misalnya seperti ini. Banyak minuman ringan yang diproduksi. Tahun 2004 ada 100.000. Tahun 2005 ada 200.000. Tahun 2006 350.000. Tahun 2007 ada 450.000. Nah, selanjutnya kita jadikan dia diagram gambar. Nah, kita buat di sini. Misalkan kita gambarkan botol ya, minuman ringannya botol. Satu botol itu 100.000 botol mewakili. Nah, jadi di sini tahun 2004 ada 100.000 botol, maka dia diwakili oleh satu botol. Inilah namanya pictograph-nya. 2005 ada 200.000 botol, maka kita buat 200.000. 2006 ada 350.000, 100, 200, 300. Nah, ini setengah botol, ini melambangkan 50.000. Seperti itu. Kalau tahun 2007 450.000, 1, 2, 3, 4 botol setengah. Ya, atau 4,5 botol. Nah, jadi itu kalau tentang pictograph. Kelemahan dari pictograph apa? Nah, kelemahan dari pictograph, satu, dia hanya digunakan untuk kelipatan tertentu saja. Nah, ini 100.000, 200.000, 350.000, 450.000, ini kelipatan, kita ambil kelipatan 50.000. Nah, bayangkan saja kalau misalkan ada tahun 2008 misalkan. Tahun 2008 botolnya laku 452.500. Nah, bagaimana kita mau buat pictograph-nya, itu yang susah ya. Itu yang susah dalam pictograph, diagram gambar. Yang selanjutnya adalah diagram batang daun. Nah, penyajian data dengan memecah setiap datum menjadi 2 bagian. Nah, bagian apa? Kita lihat ini ya. Jadi misalkan ini kita ambil datumnya 39. Nah, 3-nya ini adalah puluhan, 9-nya satuan ya. Nah, 3-nya ini sebagai batang, 9-nya sebagai daun. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk diagram batang daun seperti ini. Misalkan batangnya 5. Oke, daunnya 0, berarti dia 50 maksudnya. 50 dia. Kemudian batangnya 4, daunnya 258, artinya dia 42, 45, 48. Kemudian 3, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39. Kemudian 2. Nah, 2 ini ada ini ya. Ada 0, 2 kali. Berarti dia 20-nya 2 kali. Ya, kita lihat 20-nya 2 kali enggak? Betul. Ini sama yang ini dia 2 kali. Berarti kalau dia lebih dari 1, tulis lebih dari 1 untuk daunnya ya. Kalau batangnya tetap 1. Kemudian yang ini 1, 10 sama 11. 10. Ini 10. Kemudian yang ini 11. Nah, kemudian yang 058 maksudnya apa, Pak? 058 itu hanya berisi satuan. Ini 5 sama 8. Nah, puluhannya nggak ada kan? Nggak ada, makanya dia ditulis 0 saja. 05, 08. Jadi itu ya, diagram batang daun. Nah, selanjutnya, kita langsung latihan. Jadi Pak sudah siapkan kurang lebih ada 4 soal. Yang pertama, data banyaknya kecelakaan di kota X sebagai berikut. Nah, ini data kecelakaannya. Buat diagram garis dan batang berdasarkan tabel di atas. Jadi di sini Pak biasanya Pak kasih contoh soal, kemudian pembahasan, baru latihan. Nah, di sini contoh soalnya sudah Pak buat di video yang lain. Nanti silahkan cek di bagian deskripsi video ini ya. Ada Bapak lampirkan alamat websitenya, alamat link Google YouTube, link YouTube Bapak ya, link video YouTube Bapak itu Bapak lampirkan di deskripsi, silahkan lihat saja. Oke, yang soal nomor 2 ini, perhatikan diagram lingkaran di bawah. Nah, yang ini ya, diagram lingkaran di atas menunjukkan
cara siswa suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah semua siswa 480 orang, tentukan jumlah siswa yang naik angkutan umum. Jadi yang dicari. Ingat, ini besarnya dalam derajat ya, bukan dalam persen. Artinya kalau derajat dia 360 derajat nanti seluruhnya ya. Tinggal dihitung. Ada semua contohnya ini. Kemudian yang ketiga, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Perhatikan diagram lingkaran yang menunjukkan jumlah kendaraan roda 4 di suatu kota tahun 2017 terdiri dari jenis sedan, minibus, pickup, dan bus. Jika jumlah bus di kota tersebut sebanyak 3.375 unit, tentukan jumlah sedan dan pickup. Yang ditanya sedan sama pickup. Ini jumlahnya pasti dia 100% ya, karena dia satuannya adalah persen. Berarti nanti tinggal dijadikan dia persen semua, cari berapakah jumlah pickup dan sedan. Kemudian yang terakhir, perhatikan diagram batang di bawah ini. Yang menyukai sepak bola 51 orang, voli 33, bulu tangkis 48, basket ada 18. Tentukan persentase siswa yang menyukai olahraga voli. Mana voli? Nah ini voli. Oke. Seperti itu. Nah, jadi demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pertemuan statistika untuk pertemuan pertama. Jadi kita banyak teori di pertemuan awal statistika. Nanti setelah teori ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita nanti banyak menghitungnya. Oke, jadi jangan lupa seperti biasa catat apa yang Bapak jelaskan di sini, lalu kemudian kerjakan latihannya. Setelah itu foto, lalu kemudian upload di postingan Telegram, postingan Google Classroom kita ya. Nanti akan Bapak buat statistika pertemuan 1. Kemudian juga bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya, silahkan lihat di bagian deskripsi video ini. Bapak cantumkan link video YouTube Bapak yang lain untuk menyelesaikan soal-soal latihan yang Bapak kasih tadi ya. Soal latihan juga dikerjakan ya dengan baik dan benar. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sebelum Bapak tutup, seperti biasa, klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak, Nova Ariansa, agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.